Saudara pemirsa, pada episode kedua misteri makam Raja-Raja Tanjung Pura era Sukadana telah dibahas tentang misteri di kompleks makam Tok Mangku yang ada di Gunung Peramas Sukadana. Pada episode kali ini akan membahas dan menelusuri tentang jejak makam Panembahan Giri Mustika yang bergelar Sultan Muhammad Syafiuddin, yang mana dalam catatan Muller bahwa Giri Mustika disebut sebagai Panembahan Van Meliau atau Panembahan yang berasal dari mulia. Giri Mustika atau Sultan Muhammad Syafiuddin adalah Raja Tanjung Pura era Sukadana yang terakhir, sebab setelah putranya memerintah menjadikan Matan sebagai kota raja berikutnya. Namun di masa Giri Mustika banyak peristiwa yang terjadi, di antaranya adalah pernikahan adiknya, yakni Putri Surya Kesuma dengan Sultan Tengah yang melahirkan Raja Sambas di masa yang akan datang. Kemudian Gusti Lekar, yakni adiknya yang diutus menumpas perampok atau bajak laut di Sungai Kapuas, yang akhirnya mendirikan kerajaan Meliau dan Tayan, lalu kemudian menyebar di beberapa kerajaan pada sebelah Sungai Kapuas. Kembali pada soal mulia, dalam deskripsi Muller pada tahun 1822 Masehi, mulia bukanlah seperti Desa Harapan Mulia saat ini. Namun Muller pada tahun 1822 menyebut mulia berdasarkan pada muara yang masuk ke sebelah kanan dari Sungai Simpang. Ia menyebutnya sebagai Sungai Mulia. Ditambah lagi peta pada tahun 1922 yang membuat penanda di sepanjang sungai saat ini disebut Sungai Rantau Panjang. Di masa itu banyak dihuni oleh masyarakat. Pada saat itu Sungai Mulia memiliki juga beberapa anak cabang yang disebut Muller sebagai salah satunya, yaitu Sungai Batu, yaitu pada saat ini disebut dengan Sungai Mulia karena menuju pada Desa Harapan Mulia. Kemudian di atasnya lagi ada Sungai Hitam dan seterusnya. Kesimpulan sementara bahwa daerah mulia yang dimaksud Muller pada masa itu berpusat di tepian sungai. Hal ini juga merujuk pada peradaban masyarakat di masa itu yang selalu mengandalkan sungai sebagai urat nadi utama. Muller juga menyebutkan jika Giri Mustika dimakamkan di belakang mulia di Bukit Laut pada tahun 1677 Masehi. Yang menjadi masalah saat ini adalah ketika melacak di manakah makam Giri Mustika atau Sultan Muhammad Syafiuddin ini. Masalah yang pertama adalah sangat sedikit sekali temuan di lapangan, baik berupa nisan yang berangka tahun ataupun bangunan yang ada di sekitar lokasi yang diduga sebagai tempat Panembahan Giri Mustika berdiam. Jika lokasi Panembahan Giri Mustika disebutkan Muller adalah mulia, maka cakupan daerah mulia saat ini dan masa lalu sangatlah berbeda. Namun berdasarkan dari hasil analisa serta petunjuk yang ada, kami mencoba untuk mencari petunjuk di lapangan berdasarkan dari informasi yang kami dapat. Lokasi pertama yang diduga kuat adalah sepanjang Sungai Rantau Panjang yang saat ini pada masa lampau disebut sebagai Sungai Mulia. Memang kami hanya baru beberapa titik melakukan penelusuran di sepanjang sungai ini, terutama di beberapa titik yang pernah ditemukan keramik yang masih utuh. Bahkan kami juga sempat menemukan pecahan-pecahan keramik di tepi Sungai Rantau Panjang, yakni tepatnya di terusan Jawa. Namun yang kami cari bukan hanya keramik tersebut, sebab butuh petunjuk lain seperti kayu, bekas bangunan atau struktur bangunan lain, atau syukur-syukur kami mendapatkan batu nisan. Jika dilihat dari penemuan keramik sebelumnya yang ditemukan oleh Usulehan, ia menemukan 28 jenis keramik kuno di sini. Menurutnya, sedalam setengah hingga 1 meter ia menemukan barang tersebut saat berladang.
Dari fakta tersebut, kemungkinan banyak barang-barang yang terkubur di dalam tanah, namun butuh waktu dan proses panjang jika akan melakukan penggalian yang arealnya tidak sedikit. Maka kami memutuskan untuk melakukan penggalian per spot, namun hasilnya masih belum maksimal. Dari penuturan seorang warga transmigrasi rantau panjang bahwa pada tahun 2014 ia pernah menemukan batu satu pasang di ladang berbentuk seperti lesung dan penumbuk. Ia menemukan batu tersebut saat membuat parit pembatas antar TR. Namun karena dihantui mimpi buruk, akhirnya ia mengembalikan batu itu ke tempat asalnya. Selain menemukan batu itu, ia juga sering mendapatkan pecahan keramik pada saat itu di lokasi tersebut. Kami mencoba untuk datang kembali dan mencari di sekitar lokasi yang dimaksud oleh orang yang menemukan batu tersebut. Namun karena sudah terlalu banyak semak belukar, kami sangat kesulitan untuk menemukan benda itu. Untuk sementara penelusuran di Sungai Rantau Panjang terhenti di areal terusan Jawa. Kami kemudian mencoba melihat beberapa informasi makam tua yang ada di dekat Bukit Lalang, yang pada masa itu Muller mendeskripsikan Bukit Lalang sebagai bagian dari Bukit Laut. Di atas Gunung Lalang terdapat dua makam, yang mana makam ini pada pembahasan sebelumnya, yakni pada episode membedah misteri Bukit Laut, sudah kami ulas. Kedua makam ini, tiang nisannya sudah tidak lagi orisinal. Bahkan kayu yang menurut masyarakat adalah tiang nisan aslinya juga ternyata bukan. Sebab jika dilihat dari struktur bata merah yang ada di kedua makam tersebut, rasanya mustahil makam dengan tambak bata berpasangan dengan nisan kayu. Tentu yang lebih masuk akal adalah nisan batu berpasangan dengan tambak bata. Akan tetapi yang sangat menarik di sini adalah tidak jauh dari Bukit Lalang ditemukan beberapa makam dengan nisan batu alam. Makam ini berada di atas gundukan yang disebut sebagai Munggu. Jika dilihat dengan seksama, makam bernisan batu alam usianya cukup tua. Di beberapa tempat di Nusantara, nisan dengan batu alam dapat menandakan beberapa hal, di antaranya yakni pada masa transisi peralihan peradaban dengan peradaban yang lainnya. Misalnya dari peradaban ukir dari Majapahit yang belum diserap oleh masyarakat lokal. Dari sisi teknologi, semisal yang lebih spesifik saat kerajaan di Jawa memakai batu sebagai bangunan, sedangkan saat itu di Kalimantan masih memakai teknologi kayu. Begitu juga dengan budaya ukir mengukir. Mungkin pada saat itu karena belum ada seorang yang ahli untuk memahat atau membuat ukiran, sehingga nisan dengan batu alam ini dibuat apa adanya. Dan masih banyak lagi kemungkinan yang lain. Namun yang pasti adalah penelitian secara ilmiah dengan cara melakukan uji karbon atau menguji benda-benda arkeologis yang ada di dekat dengan makam tersebut. Jika memang kompleks makam batu alam yang ada di Desa Harapan Mulia tersebut adalah makam raja, kemungkinan juga bukan makam dari Raja Giri Mustika atau Sultan Muhammad Syafiuddin. Sebab alasan yang paling fundamental adalah ketika kita melihat raja pendahulunya seperti yang ada di makam Panembahan Ayer Mala yang merupakan juga nenek moyang dari Giri Mustika, terlihat nisannya lebih baik dengan ukiran yang halus. Lalu kemudian pertanyaannya, siapakah yang dikuburkan di pusara bernisan batu alam tersebut? Hal ini menjadi teka-teki yang sangat sulit untuk diungkap, sebab belum ada penelitian khusus mengenai keberadaan makam tersebut. Sampai di sini kita kembali pada sebagian nama-nama dari Raja Tanjung Pura era Sukadana, baru beberapa yang sudah final diketahui pusaranya. Sedangkan sebagian besar masih misterius, baru Panembahan Ayer Mala yang betul-betul bisa dikatakan final. Namun seperti makam Prabu Jaya, Baparung, Karangtunjung, Sang Ratu Agung, Panembahan Bandala, Panembahan Baroh, Panembahan Giri Kesuma, dan Panembahan Giri Mustika masih misterius.
Namun petunjuk kuat seperti dalam catatan Muller, kebanyakan mereka rata-rata dimakamkan di areal Bukit Laut dan sekitarnya. Harapan kita semoga saja ada penelitian lebih lanjut dan serius untuk menguak misteri makam-makam Raja Tanjung Pura era Sukadana yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Demikian ulasan kami kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe serta bagikan tayangan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, sampai jumpa dan salam budaya.